Mereka benar-benar tahu cara menghasilkan duit. Masuk ke dalam pabrik print uang. Diam-diam buat versi koin yang salah. Karena nilai koin yang salah lebih tinggi dari uang sungguhan. Margin keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada uang sungguhan. Katakan dan langsung melakukannya. Dakota berpura-pura menjadi reporter untuk mewawancarai manajer pabrik pencetakan uang. Lalu ambil kesempatan untuk ambil kunci dia. Dan pura-pura keluar untuk print kertas. Dan langsung kabur. Keluar buka pintu belakang. Untuk teman bisa masuk ke dalam. Benny dan Jason masuk ke area pengecoran. Benny mencetak polanya pada. Lalu Jason terukir salah dalam cetakan pertama. Balikin ke tempatnya. Alice di sini. Sedang hack ke sistemnya. Hancurkan semua sistem pengawasan. Untuk bisa kontrol dari jauh. Dakota di luar mau cari angin. Sekalian copy kartu akses. Untuk lebih gampang kalau mau masuk lagi. Ketika dia balikin kartu. Bos juga sudah kembali. Seluruh proses. Bisa dibilang sangat tegang. Tapi untungnya tidak ada bahaya. Semua aman. Menunggu mereka keluar. Langsung balik ke kelas. Ternyata para siswa ini. Berapa hari yang lalu dari sekolah membuat acara untuk kunjungi ke tempat print uang. Guru hanya tidak sengaja mengatakan. Nilai yang diperoleh dari versi koin yang salah. Mereka tidak tahu jika ada trik itu. Saat ini. Polisi tiba-tiba datang. Dan bilang kepala sekolah korupsi 10 juta dari sekolah. Hal ini membuat Jason tidak senang. Karena kepala sekolah adalah ayah dia. Sekolah sekarang juga habis duit. Semua acara dibatal. Pertemuan tahunan juga hanya diadakan di kantin. Hal ini membuat para siswa mulai marah. Langsung lempar telur busuk ke logo sekolah. Saat ini Alice mencari Jason. Dan bilang, kita bisa menyelip ke dalam pabrik itu. Kau sudah lupa kami bisa apa? Lalu kita ambil berapa kopi dari cetakan koin. Dan bisa selamatkan sekolah ini. Jason mendengar itu langsung setuju karena ide yang bagus. Karena itu malam dia nonton film tentang pencuri. Hari berikut Jason mencari Alice dan bilang dia mau join. Saat ini Alice sedang di kelas mekanis. Jason tidak hati-hati menekan tombol bom waktu. Guru datang juga tidak bisa hentikan. Benny melihat itu langsung ambil gunting dan potong kabel. Jason melihat itu, ini pasti adalah master mekanis. Langsung ajak Benny ikut. Tapi Benny tidak mau. Lalu Jason bilang sama Alice. Kemarin aku nonton film. Melihat para penculik tidak sendirian. Harus ada tim. Dan saat itu. Dakota tiba-tiba datang. Tanya mereka mau ngapain. Alice bilang mereka mau menyelip ke dalam pabrik print uang. Untuk selamatkan sekolah ini. Dakota mendengar itu. Langsung mau ikut. Dan bilang dia bisa membuat bukti palsu. Dan bisa membuat rencana total. Untuk soal bersembunyi dia adalah the best. Dan sisi Benny. Guru suruh dia cepat bayar uang sekolah. Karena tidak dia akan diusir. Benny sedang mau pulang untuk kerja malam. Bertemu dengan Dakota. Dakota dengan kecantikan dia. Berhasil ajak Benny ke tim. Dan seperti itu, rencana yang sempurna jadi. Mereka mulai akting. Jason pakai pisau kecil. Mengukir versi yang salah dari cetakan. Dakota kopu kartu akses punya direktur. Alice hack ke sistem pabrik. Lalu cepat balik ke sekolah. Tidak menyangka ketahuan oleh guru ini. Memberi mereka belajaran. Tapi mereka tidak omong alasan kenapa mereka telat. Lalu, mereka bahas soal rencana mereka LG. Jason bilang, meskipun kita sudah kontrol sistem keamanan di sana. Tapi sudah ganti cetakan. Tapi cetakan itu bisa rusak jika pakai banyak kali. Saat itu mereka harus ganti yang baru. Benny mendengar itu mengatakan, kalau terjadi apa bukan masalah punya aku ya. Semua orang berpikir rencana Jason sangat sempurna. Sekarang tampaknya penuh dengan celah. Membuat semua orang marah. Lalu Jason ke penjara bertemu dengan ayah. Sekarang dia baru tahu. Soal uang 10 juta itu. Adalah ide punya para tim CEO. Suruh dia ambil uang sekolah. Akhirnya diri sendiri ditipu. Dan dia tidak dapat sedikit pun dari uang itu. Dan Alice saat ini
Sangat marah. Karena merasa sedikit lagi rencana ini akan berhasil. Tidak mau kalah. Sekarang tidak bisa melakukan apa. Langsung serang sistem pabrik itu lagi. Tapi karena tidak hati-hati, membuat waktu produksi uang palsu berubah pas waktu meeting di sekolah. Dan tidak bisa diedit lagi. Jika hari Sabtu itu, mesin print tiba-tiba aktif. Semua hasil kerja mereka hilang. Dan bisa duduk di penjara. Jadi mereka memutuskan lanjutin rencana ini. Jason dan Dakota bertanggung jawab atas meeting di sekolah hari itu. Membuat alibi. Dan Benny harus produksi cairan lebih sempurna lagi. Untuk membuat besi lebih kuat lebih bertahan lama lagi. Dia campur banyak resin logam yang berbeda. Lalu meleleh. Masukin ke cetakan. Menunggu sampai dingin. Buka dan melihat. Sangat puas. Lalu mencari Alice. Ajak dia keluar. Tapi orang tua melihat dia punya pacar. Minta harus difoto dulu. Dan Jason saat ini sedang bersiap satu band musik. Tapi penyanyi tiba-tiba tidak bisa datang. Tidak punya pilihan lain. Hanya biarkan Dakota yang ganti. Alice berhasil keluar dari rumah. Dan Benny berubah menjadi tukang servis. Masuk ke dalam pabrik print uang. Baru masuk Alice sudah kontrol sistem keamanan di situ. Saat ini, Dakota mendapat kabar tidak baik. Tukang servis asli akan datang ke pabrik juga. Tidak ada cara lain, mereka harus pergi untuk bantu. Tapi baru keluar, terlihat oleh guru. Saat ini di tempat Alice. Ketika menunggu mesin aktif sendiri, langsung ganti cetakan disiap oleh dia. Lalu, mesin terus keluar banyak uang. Melihat uang sudah cukup, kedua langsung ambil semua koin itu. Akhirnya, menghilangkan karat. Ketika mereka sedang selesaikan langkah terakhir, tiba-tiba security datang. Berdua langsung bersembunyi. Tidak menyangka, mesin tiba-tiba aktif lagi. Membuat 20.000 koin yang versi kesalahan. Tidak bisa berhenti. Mungkin 200.000 koin lagi akan keluar. Dan saat ini, tukang asli sudah datang. Security melihat itu. Langsung panggil orang ke dalam. Pada saat ini Jason dan Dakota datang tepat waktu. Bawa semua uang masuk ke box guitar. Melihat security datang, mereka langsung kabur. Saat ini Alice bilang, kita hanya butuh waktu 5 menit. Saat itu kamera tidak akan bisa kontrol lagi. Karena itu mereka berlari cepat ke parkiran. Bersiap untuk kabur. Koin jatuh ke tanah. Mobil tidak bisa nyala. Dan security mendengar suara itu juga datang. Saat bahaya, mobil bisa nyala. Dan mereka berhasil kabur. Dan di sisi guru, sepertinya merasakan sesuatu. Juga ikut siswa dia. Melihat roti di atas box guitar. Langsung balik ke sekolah. Ingin melihat mereka melakukan apa. Tidak menyangka, Dakota dan Jason sedang di atas panggung. Mereka sedang main sangat bagus. Tapi guru lebih pintar. Panggil mereka ke kantor. Ketika melihat koin, ada 20.000 dolar. Ingin kasih ke polisi. Tapi saat itu, Jason ungkapkan muka asli dari direktur sekolah di tempat. Ternyata orang itu memaksa ayah dia curi uang sekolah. Dan mengatakan, jika tidak melapor mereka, akan bantu sekolah penuhi 10 juta yang hilang itu. Di pabrik print uang pasti tidak ada yang tahu. Direktur mendengar itu. Langsung setuju. Lalu mereka simpan 4 koin. Dan sisa meleleh jadi kue bulet. Taruh di logo sekolah. Membuat 1 koin yang sangat besar. Dan cerita ini. Dan lihat para jeniusnya. Para siswa sudah belajar apa? Banyak orang tua sampai sekarang hanya fokus ke poin. Jadi membuat banyak jenius tenggelam. Harus ingat hobi, kekuatan mereka masing-masing. Peduli mereka, pengetahuan tambahan. Kebetulan dari film ini kita bisa pelajari. Jangan menekan para anak-anak kecil. Pendidikan berorientasi konvensional. Untuk mendidik orang biasa. Kerja di pabrik di masa depan. Dan jika ingin lebih sukses, harus memiliki pandangan, pikiran yang berbeda.
Film berakhir di sini, jangan follow untuk mendapatkan banyak film laginya.